Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa kembali belajar pemrograman dasar di semester yang kedua. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perulangan atau bahasa Inggrisnya adalah looping. Nah, seperti yang sudah tertampil di sini, kita punya sebuah gambaran tentang perulangan atau looping. Jadi di sini sebelah kanan ada gambar bahwa perulangan ini adalah suatu bentuk eksekusi program. Ya, jadi ini adalah kondisi di mana nanti dicek apakah nanti sebuah eksekusi itu akan terus berlangsung atau diselesaikan. Jika dalam sebuah program terdapat suatu proses eksekusi yang terus berulang, maka syaratnya dalam proses perulangan tersebut kondisinya harus terpenuhi. Kita lihat di sini, misalkan ada sebuah program berjalan dari atas ke bawah. Setelah selesai, maka kondisinya akan dicek. Apakah masih dipenuhi? Kalau masih dipenuhi, maka dia akan kembali ke atas lagi, akan dieksekusi lagi. Cek lagi kondisinya, apakah masih dipenuhi? Kalau masih dipenuhi, dia akan kembali lagi ke atas, dan seterusnya. Jika suatu saat terdapat pengkondisian, di mana kondisinya sudah tidak terpenuhi lagi, maka proses eksekusi tadi akan diselesaikan. Nah, perulangan itu terdiri dari dua buah bentuk dalam pemrograman Python. Yang pertama adalah perulangan menggunakan for dan perulangan menggunakan while. Nah, perulangan for ini digunakan kalau jika iterasinya atau perulangannya sudah jelas, berapa kali perulangannya. Tetapi, jika kita menemukan suatu kondisi di mana kita tidak tahu berapa kali harus iterasi dilakukan, ya, lebih baik kita menggunakan while, atau kita sebut sebagai iterasi yang uncounted. Jadi yang tidak bisa dihitung atau berapa kali iterasi itu rencananya akan dilakukan. Seperti itulah gambaran dari perulangan dalam proses eksekusi sebuah program. Coba kita cek contohnya. Baiklah, di sini saya menggunakan browser saja ya, sama-sama online. Alamatnya tadi sudah saya sampaikan, s.id_smkpd pemrograman. Ya, defaultnya di sini menggunakan Hello World ya. Gambarannya seperti ini ya. Mungkin nanti kalau dipakai smartphone atau pakai gawai, posisi outputnya ada di bagian bawah, tapi nggak masalah. Saya menggunakan desktop, sehingga outputnya ada di sebelah kanan nih. Coba kita mulai menggunakan for dulu ya. Saya punya sebuah bilangan n, dengan n itu adalah suatu bilangan misalkan 6. Kemudian saya inginkan mencetak berapa kali sebuah kata itu dituliskan. Misalkan jadi for i, itu suatu variabel ya, bebas mau i, mau a, mau b, mau c, bebas ya. Ini saya menggunakan i, for i in range. For i in range, jadi misalkan range-nya adalah n, n-nya itu adalah 6 tadi. Ya, kalau mau langsung dituliskan a aja boleh. Misalkan saya tuliskan seperti ini ya. Seperti ini, for i in range 6, kemudian titik 2, kemudian di enter ya, di enter, maka akan langsung indennya akan masuk ke kanan. Otomatis inden masuk ke kanan ini masuk bahwa ini masuk pada looping. Kalau indennya tidak masuk ke kanan, maka pasti tidak akan masuk ke looping. Kita cetak print sebuah kata saya. Misalkan. Ya, apa yang terjadi? Kita run ya. Maka akan keluar suatu output bertuliskan sebuah string saya. Seperti ini. Jadi ini adalah for. Ya. Misalkan kita tambahkan sebuah gabungan ya. Kita gabungkan, kita tambah koma, kemudian karena ini variabelnya adalah i, saya tambahkan dengan i. Sehingga akan keluar, coba kita jalankan. Jadi saya 0, saya 1, saya 2, saya 3, saya 4, saya 5. Jadi 6-nya tidak masuk. Jadi mulainya dari 0. Ya, jadi setiap kita menuliskan range itu bukan dari 1 ya. Sekali lagi, awalnya dari 0. Bahkan 6-nya tidak dituliskan di sini. Hanya sampai 5. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 6 ya. 6 itu ngitungnya dari 0. Seperti itu. Kemudian, kita juga bisa menuliskan suatu range itu menggunakan batas ya, batas bawah, batas atas, bahkan kita bisa menambahkan suatu step.
Stepnya itu langkah, lompatannya berapa kali. Misalkan saya buat sebuah untuk range, misalkan awalnya dari 2 sampai misalkan 20. Ya, coba kita jalankan. Nah, maka akan tertulis saya 2, saya 3, dan seterusnya sampai saya 19. Hati-hati juga ini ya. Jadi yang 20 tidak ikut loh ya. Sama seperti tadi. Jadi angka yang batas akhirnya itu tidak diikutkan. Kalau pengen diikutkan ya tambah aja 21 ya. Misalkan nanti dia akan sampai 20 gitu ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita tambahkan lagi sini koma, angka terakhirnya adalah stepnya. Step itu adalah lompatannya, misalkan lompat 3, lompat 3. Nah, seperti ini. Jadi ada awalnya 2, berakhir di 21, dengan stepnya itu adalah 3. Jadi nanti lompat 3, setelah 2 jadi 5, setelah 5 jadi 8 gitu ya. Coba dijalankan. Nah, betul ya. Jadi saya 2, kemudian lompat 3 jadi saya 5, kemudian jadi saya 8 dan seterusnya sampai 20. Ya, kebetulan dia sampai batasnya adalah 21. Sekali lagi 21 tidak diikutkan. Seperti itulah untuk for. Berikutnya itu adalah kita menggunakan while. Ya. While ini adalah kondisi di mana kita tidak tahu sampai kapan iterasi itu akan dilakukan. Atau berapa kali di looping out. Selanjutnya adalah kita coba menggunakan while. Ya, while. Awas W-nya kecil ya, seperti ini. Jadi while ini digunakan ketika looping ini kita tidak tahu berapa kali harus dilakukan. Contoh, misalkan saya ingin menjumlah suatu bilangan di mana kalau jumlahnya sudah melebihi misalkan 50, dia akan otomatis berhenti sendiri. Misalkan saya punya variabel bernama adalah jum, ya, jumlah awalnya adalah 0. Ya, kemudian kita batasi ya, while saat jum ini kurang dari misalkan 50 ya. Saat jumlah itu kurang dari 50 titik 2, kita enter. Indiannya masuk ya, hati-hati, indiannya masuk. Nggak masuk ke kanan. Misalkan kita cetak sebuah string ya. Print jumlah saat ini adalah, misalkan saya tambahkan lagi biar jumlahnya kelihatan, jum ya. Jadi artinya kasih ini ya, tambah string ini, jum, artinya jumlah akan dicetak. Jumlah saat ini adalah jum. Terus selama dia akan dicek lagi. Kemudian setelah selesai, pengen selesai, jadi print selesai. Selesai. Nah, karena ini indiannya sudah sama dengan while, maka dia tidak masuk pada looping ya. Jadi yang masuk pada looping hanya yang print ini saja. Kemudian supaya kita batasi ya, nanti jum sama dengan jum plus, misalkan saya pengen nambahnya setiap nambah 14 kali ya, atau nambah jangan 8 saja. Jum sama dengan jum plus 8. Artinya apa? Nanti jumlahnya akan tambah 8 setiap sekali looping, jumnya akan ditambah 8. Ya. Jadi jumlahnya sama dengan 8. Awalnya 0, kemudian jadi 8, setelah 8 jadi 16, setelah 16 jadi berapa? Tambah 8 lagi, 24 dan seterusnya. Sampai jumnya sudah tidak lagi terpenuhi, kondisinya tidak lagi terpenuhi kalau sudah melebihi 50. Jadi ini adalah pengecekan sebenarnya. Pengecekan apakah jum kurang dari 50,
Kalau iya, maka proses yang di dalamnya sini itu akan dieksekusi. Kalau sudah melebihi 50, maka akan diselesaikan keluar dari looping. Kita jalankan ya. Nah, maka tampilannya seperti ini. Ya, nanti dia akan memproses jumlah saat ini awalnya, karena di proses awalnya adalah 0, maka langsung dicetak awalnya 0, kemudian tambah 8 lagi, tambah 8 lagi, dan seterusnya. Sampai kurang dari 50. Kalau sudah melebihi 50, maka loopingnya selesai. Itulah tentang operasi eksekusi program dengan menggunakan while. Baiklah, itulah gambaran dari proses looping yang kita pelajari hari ini tentang looping menggunakan for dan while. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.